Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita bersama mereka. Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas penjelasan tentang kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Pembahasan yang pertama ini kita akan bahas hadis yang pertama tentang niat. An Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam penjelasan hadis yang pertama ini kita akan jelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu merupakan salah satu hadis yang penting dalam ajaran Islam, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, hadis ini merupakan sepertiga ilmu, dan hadis ini masuk di dalam 70 bab fikih. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan, pokok dalam hadis ini, pokok Islam ditegakkan, dibangun atas 3 hadis ini, yaitu hadis yang pertama, hadis Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yaitu tadi innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang barang siapa yang melakukan sesuatu atau membuat perkara baru yang dalam agama yang mana tidak ada dasarnya, maka amalan itu tertolak. Kemudian yang ketiga, hadis dari Nu'man bin Bashir, yaitu tentang halalun bayyinun wa haramun bayyinun. Halal itu jelas dan haram itu jelas. Kemudian penjelasan hadis yang pertama yaitu innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Maka amalan-amalan itu bisa rusak atau tidak diterima atau ditolak, itu tergantung dengan niatnya. Jika kita niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita. Begitu juga sebaliknya. Kemudian selanjutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka jika dia niatkan untuk Allah atau dia niatkan untuk yang lainnya, maka itulah yang ia akan dapatkan. Kemudian selanjutnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan hijrah itu kepada Allah dan Rasulnya. Tentu hijrah ini adalah
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah beliau ajarkan, yang pernah beliau lakukan ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka salah satu amalan sunnah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentu diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka kita jangan sampai lupa, kita awali niat kita untuk ikhlas untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan, ya, masih berkaitan tentang hijrah tadi, apabila hijrah untuk wanita dan dunia, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha, apabila dia hijrahnya untuk menggapai dunia atau wanita yang ia ingin nikahi, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya apa yang ia niatkan. Dari sini kita bisa membedakan, ya. Kita bisa melihat hijrah yang benar dan hijrah yang salah. Hijrah yang benar ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang hijrahnya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, faedah dalam hadis yang pertama ini, amalan atau suatu amalan manusia itu tergantung pada niatnya. Jika amalan itu diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka amalan itulah yang akan dia peroleh. Kemudian selanjutnya, faedah yang kedua, syarat diterimanya suatu amalan itu ada dua macam. Yang pertama, niat, kemudian ikhlas, ya. Dengan niat itu ada ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'atur Rasul, ya. Ada dua, yaitu yang pertama ikhlas, kemudian yang kedua mutaba'atur Rasul, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika kita ingin beribadah, tentu kita niatkan ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika melakukan ibadah kita harus mencontoh bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah tersebut, tata cara sholat, tata cara puasa, dan tata cara zakat ataupun haji dan lain sebagainya. Tentu kita mengikuti apa yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, ya. Maka tadi di Imam An-Nawawi, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, pokok agama Islam atau ajaran Islam itu ada di 3 hadis. Yang kedua tadi salah satunya yaitu mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan barang siapa yang tidak mengikutinya maka bukan termasuk ajaran beliau dan akan tertolak amalan tersebut. Maka pentingnya mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar ibadah kita, amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, amal dikatakan benar apabila bersih, ya, atau sesuai yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diniatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau maksudnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ikhlas untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebaliknya, jika kita beramal kemudian kita tujukan kepada selain Allah, maka kita akan tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu mencontohkan bagaimana hijrah yang benar. Hijrah yang benar ini adalah hijrah yang dicontohkan sesuai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam contohkan. Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja, jangan kita niatkan kepada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, barang siapa yang berhijrah ketika dalam perjalanannya berhijrah itu dari negeri kafir ke negeri Islam,
dalam perjalanannya beliau meninggal, maka pahala hijrahnya ini Allah akan tetap catat sebagai pahala hijrah. Barang siapa yang ingin berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu kita niatkan dulu yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.